Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam Mesbah Keluarga ini ya. Dan malam ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul keselamatan pemberian Allah. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesehatan yang baik, kehidupan yang cukup, dan waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Mengenai keselamatan di dalam berbagai agama, tentu masing-masing agama mempunyai kepercayaannya sendiri ya. Ada yang percaya keselamatan itu adalah upaya manusia. Untuk itulah mereka mengajarkan perbuatan baik, bukan dengan faktor lainnya, tetapi faktor utama atau alasan utama mereka adalah untuk memperoleh keselamatan. Jadi nanti bila tiba hari kematian mereka, maka perbuatan yang baik dan perbuatan jahat itu akan ditimbang mana yang lebih berat ya. Apabila ternyata perbuatan baik itu lebih banyak atau lebih berat, maka mereka akan memperoleh keselamatan, atau dengan kata lain mereka bisa masuk ke dalam surga ya. Tetapi sebaliknya, apabila perbuatan jahat mereka lebih banyak, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Namun ajaran di dalam kekristenan tentu hal tersebut tidak berlaku, karena kebanyakan orang Kristen sudah diajarkan bahwa keselamatan mereka hanya datang dari Allah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik. Lalu timbul pertanyaan, kalau kita sudah selamat, mengapa orang Kristen masih harus berbuat baik? Ya, karena keselamatan itu berasal dari pemberian Allah, atau dengan kata lain yang sering kita dengar, berasal dari anugerah atau kasih karunia Tuhan. Jawabannya juga sering kita dengar bahwa perbuatan baik itu kita sedang menjaga ya, dengan perbuatan baik itu kita sedang menjaga agar keselamatan kita yang diberikan oleh Tuhan itu jangan sampai hilang ya. Sebab keselamatan yang kita pegang sekarang di dunia ini adalah baru berupa janji Allah. Dan janji keselamatan itu hanya bisa menjadi kenyataan kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha menjaganya dengan baik, yaitu kita tidak boleh jatuh ke dalam dosa terus-menerus, atau bahkan kita tidak boleh mengabaikan perilaku kita sebagai manusia yang taat pada perintah Allah ya. Jadi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Atau boleh juga saya berikan ilustrasinya sebagai berikut ya, bahwa janji keselamatan Allah itu seperti pemberian tiket kereta untuk menuju ke suatu tempat. Misalnya dari tiket Jakarta ke Surabaya ya, kita pasti bisa menuju dan sampai ke Surabaya karena kita sudah memperoleh tiket. Tanpa tiket tidak mungkin kita bisa berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya. Namun harus diingat, untuk sampai ke Surabaya kita harus atau masih diperlukan beberapa usaha. Misalnya kita harus bangun pagi kalau kereta itu pagi ya kan, mandi, makan, naik mobil ke stasiun, kemudian juga kita tidak boleh terlambat. Sebab kalau terlambat maka keretanya akan meninggalkan kita dan kita tidak bisa berangkat ke Surabaya seperti tujuan kita semula ya. Jadi jelas ya jemaat Tuhan yang terkasih. Jadi sekali lagi harus ada usaha lain yang harus dipenuhi untuk naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Banyak orang Kristen yang memang sudah diajar bahwa keselamatan itu adalah pemberian
atau kasih karunia Allah. Dan kita juga sudah mengerti mengenai arti karunia atau kasih karunia itu, yaitu bahwa si penerima tidak berhak, seharusnya tidak berhak memperolehnya atau mendapatkannya. Sebaliknya si pemberi juga tidak mempunyai kewajiban untuk memberi, ya. Dan ada banyak ayat yang menyatakan itu, ya. Jadi saya hanya mengutip 3 ayat saja yang berhubungan dengan keselamatan, ya, dengan tentunya urutan-urutannya, ya. Yang pertama Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi yang pertama-tama adalah bahwa Yesus adalah jalan, ya, dan kebenaran dan hidup. Arti daripada jalan adalah tempat untuk perlintasan, ya, sarana untuk menuju ke suatu tempat. Tanpa sarana ini kita akan tersesat. Jadi jalan ini sangat penting sebagai pedoman kita untuk menuju ke suatu tempat. Gampangnya begini, misalnya kita jalan di suatu pedesaan, ya, di mana tidak ada jalan aspal, ya. Umumnya jalannya hanya, ya, karena jalan itu banyak dilalui orang, maka jalan tersebut tidak ditumbuhi rumput, ya. Mungkin hanya, ya, katakanlah 25 cm atau 30 cm saja. Kemudian di pinggir kanan kirinya itu rumput, ya. Nah, ini penting sekali jalan setapak ini untuk kita ikuti terus. Sebaliknya kalau kita berada di hutan di mana tidak ada jalan petunjuk seperti yang tadi saya katakan berupa jalan setapak, tentu kita akan mudah sekali tersesat, ya. Jadi jemaat Tuhan terkasih, mungkin dapat lebih mudah mengerti tentang arti daripada jalan, ya. Yang kedua yaitu kebenaran. Artinya apa yang dikatakannya adalah sebagai suatu kebenaran yang tidak usah diragukan lagi, merupakan suatu kepastian. Maksudnya apa yang telah dijanjikan oleh Yesus itu pasti terjadi. Dan yang ketiga yaitu artinya hidup, ya. Artinya apa yang dijanjikan oleh Yesus bukanlah kehidupan yang sementara, apalagi kehidupan di api kekekalan, tetapi Yesus menuntun kita menuju ke dalam kehidupan kekal yang akan datang, yaitu kehidupan bersama dengan Yesus di sorga, ya. Jadi inilah artinya daripada Yohanes 14 ayat 6. Jadi Yesus berbicara sesuatu yang sudah pasti, ya. Yesus sanggup membawa umatnya menuju kehidupan yang kekal. Apa sebabnya? Sebab dia turun dari sorga dan kembali ke surga. Dia tahu jalannya, dan tidak ada orang yang tahu jalan menuju surga kecuali Yesus Kristus, ya. Dan Yesus juga tahu di surga bagaimana keadaannya. Untuk itulah makanya dia berani menjanjikan bahwa kita umatnya yang percaya dan hidupnya berkenan di hadapannya akan hidup bersama dengan Yesus Kristus, ya. Kisah Para Rasul 14:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dalam ayat yang baru saja kita baca ini disebutkan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam diri siapapun di dunia ini, ya, kecuali di dalam diri Yesus. Ya, karena kita juga banyak mendengar banyak orang yang berusaha menjadi nabi dan tanda kutip, kemudian dia berani juga menjanjikan keselamatan. Jelas ini adalah ajaran yang sesat. Sebab Alkitab, orang Kristen mengatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah yang bisa membawa kita pada kehidupan di surga. Jadi kalau mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tentu tidak akan memperoleh keselamatan.
ya. Jadi kalau kita mau menerima keselamatan, maka kita harus memintanya dari Tuhan Yesus, ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Dalam ayat yang tadi baru saja kita baca, dinyatakan bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi di sini ada dua faktor yang penting yang dinyatakan dalam ayat tadi. Yang pertama yaitu bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Artinya memang keselamatan manusia, keselamatan itu bukan usaha manusia. Bagaimanapun hebatnya usaha yang dilakukan oleh manusia, tidak akan mampu untuk mendapatkan keselamatan. Sedangkan faktor yang kedua adalah karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi karena kebaikan Allah itulah yang memberikan keselamatan bagi mereka yang mau percaya dan lahir baru, ya. Artinya keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan dan hanya diberikan kepada mereka yang percaya dan bersedia melakukan perintah Allah. Sebab tidak mungkin orang berdosa bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ya, tidak mungkin itu, ya. Namun sekali lagi, yang ini juga masih menjadi perdebatan karena masih ada orang yang merasa bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dari usaha manusia. Atau ada juga yang mengatakan bahwa hanya karena pengajaran atau bisa-bisanya para rasul saja yang menerjemahkan pengajaran itu, ya. Sehingga tanpa pemahaman yang baik, akhirnya ini menjadi debat kusir, ya. Inilah pentingnya untuk mendalami pengetahuan Alkitab. Dan untuk memberikan gambaran tersebut, kita harus melihat dasarnya dari kitab Perjanjian Lama yang merupakan landasan kitab Perjanjian Baru. Sebab banyak orang, terutama orang yang di luar Kristen, yang ingin merusak keimanan orang Kristen, mereka hanya membaca Alkitab, mencomot Alkitab tanpa melihat dasar-dasarnya, sehingga seringkali mengatakan Rasul Pauluslah yang menciptakan agama Kristen. Mereka tidak tahu bahwa setiap ucapan Rasul Paulus itu mempunyai landasan yang kuat di dalam Perjanjian Lama. Rasul Paulus itu, jangan lupa, seorang rabi yang mazhabnya keras, ya. Dia terbaik dipimpin oleh seorang rabi yang terkenal pada masanya. Jadi jelas pengetahuan Rasul Paulus ini bukan pengetahuan yang ece-ece. Justru Rasul Paulus mendalami, merenungi, menggali semua ayat-ayat di dalam hukum Taurat, kemudian menerjemahkannya di dalam kehidupan yang lebih modern. Karena kita tahu bahwa hukum Taurat itu sudah ribuan tahun. Manusia pada waktu itu peradabannya tidak semaju ketika kehidupan Rasul Paulus. Kalau kehidupan di dalam Rasul Paulus itu boleh bilang sudah sangat maju, ya. Inilah perbedaan-perbedaan yang kerap kali tidak difahami oleh orang-orang di luar agama Kristen, ya. Yang pertama kita lihat juga usaha manusia. Bagaimana usaha manusia untuk mendapatkan Tuhan, ya. Dan yang pertama kita lihat yaitu di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa usaha manusia untuk menemui Tuhan atau ingin seperti Tuhan, maka mereka berusaha untuk membuat menara Babel. Kejadian 11 ayat 4.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dimulai dari Nimrod yang dikatakan ya orang gagah, perkasa dan berkuasa di bumi, bermaksud untuk menemui Tuhan atau menyaingi Tuhan, ya. Maka dia membuat suatu menara begitu besar atau begitu tinggi yang dikatakan puncaknya sampai ke langit. Jadi kalau kita lihat betapa besar usaha manusia untuk mencapai langit atau surga, artinya manusia bisa hidup dalam surga dan mencapai atau mendapatkan keselamatan. Ya, ternyata kalau tidak mendapatkan perkenan Tuhan, maka usaha tersebut tidak akan berhasil. Ya, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menggagalkannya. Apalagi usaha manusia seperti kita sekarang ini jelas tidak akan mampu mencapai keselamatan. Jadi Nimrod dengan kata lain, dia ingin membangun suatu kota yang besar, menara yang tinggi dan puncaknya sampai ke langit. Maksudnya apa? Dia ingin menyatakan bahwa dia tidak memerlukan Tuhan. Dia bisa menyaingi Tuhan. Tanpa Tuhan pun manusia, yaitu Nimrod, dapat membuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Itulah pesan di kitab Kejadian 14 ayat 4 tadi, ya. Kemudian yang kedua yaitu jika kita lihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Kita masih ingat cerita Yakub di Betel, ya. Yaitu ketika Yakub hendak melarikan diri dari rumahnya di Beersheba menuju ke rumah pamannya yaitu Laban di Padan Aram. Ya, di tengah jalan yaitu ketika sampai ke Betel, maka ketika Yakub sudah capek tengah malam, ingin tidur, ingin istirahat, dia bermimpi ada tangga di mana malaikat turun naik. Arti Betel artinya bait, bait itu artinya rumah. El itu Tuhan, berarti rumah Tuhan. Ya, Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga. Inilah yang membedakan antara usaha manusia dengan usaha Tuhan. Nimrod membuat suatu menara Babel yang besar, yang tinggi, tidak dapat mencapai puncaknya, tidak dapat mencapai langit. Sedangkan kalau Tuhan menghendakinya, Tuhan hanya membuat suatu tangga, undak-undakan naik, dan itu puncaknya bisa mencapai surga. Ya, inilah perlunya perkenanan Tuhan. Ya, kalau kita lihat sekali lagi, Allah menghendaki dirinya jika ditemui, maka Allah menyediakan sarananya. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, temuilah Allah selagi ia berkenan, sebab tanpa perkenanan Allah tidak mungkin manusia bisa bertemu dengan Allah, ya, apalagi menjumpai Allah di surga. Ya, inilah bukti asal mula bahwa keselamatan itu berasal dari Allah. Jadi dengan mengambil kesimpulan dari dua peristiwa tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa betapapun kerasnya usaha manusia, tanpa perkenanan Allah, maka manusia tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Tetapi sebaliknya, jika Allah yang menghendakinya, maka semuanya dapat terjadi, bahkan dengan cara-cara yang mudah. Ya, dengan demikian maka para rasul setelah merenungkannya dan membandingkan dengan kedua peristiwa tadi, maka mereka mengambil kesimpulan seperti yang tertulis di dalam kitab Titus tadi. Ya, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini
kami terus dibukakan hati kami untuk terus menambah pengetahuan tentang Alkitab. Biarlah firman yang sudah ditaburkan akan menjadi pelita di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.